Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita mendengarkan satu peristiwa yang sangat sederhana namun mengandung pesan yang sangat dalam. Anak-anak dibawa kepada Yesus agar ia meletakkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka. Namun murid-murid Yesus menegur mereka, dan Yesus pun menanggapi dengan tegas, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka." Kalimat ini bukan hanya teguran bagi para murid 2000 tahun yang lalu, tetapi juga menjadi seruan bagi kita semua hari ini, terutama bagi para orang tua, guru, pendidik, dan semua yang dipercayakan untuk mendampingi anak-anak. Menjadi orang tua bukan sekedar melahirkan dan membesarkan anak, tetapi adalah panggilan suci untuk menuntun anak kepada keselamatan kekal. Itulah sebabnya gereja menyebut keluarga sebagai gereja rumah tangga, tempat di mana anak-anak pertama kali mengenal Allah, belajar berdoa, dan mengalami kasih sejati. Dalam Injil hari ini, Yesus memuji mereka yang membawa anak-anak kepadanya. Itu adalah contoh nyata dari insting rohani yang sehat. Orang tua yang mengajari anaknya untuk berdoa, menghadiri misa, bersikap jujur, dan mengenal Yesus sebagai sahabat sejati, sedang memberikan harta yang paling berharga kepada anaknya. Namun Yesus juga memberikan peringatan, jangan menghalangi mereka. Seringkali tanpa sadar, kita sendirilah yang menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Ketika hidup kita tidak menjadi teladan iman, ketika kita sibuk dengan pekerjaan tapi lalai dalam doa keluarga, ketika kita lebih mementingkan nilai akademik daripada nilai rohani, ketika kita berkata Tuhan itu penting tapi hidup kita tidak mencerminkan itu. Saudara-saudari, anak-anak sangat jeli melihat ketidaksesuaian antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, dan mereka akan meniru bukan nasihat kita tapi cara hidup kita. Maka sebagai orang tua dan pendidik kita diundang untuk bertanya, apakah hidup kita membantu anak-anak kita mengenal Yesus atau justru menghalanginya? Yesus menutup dengan kata-kata yang indah dan radikal, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak dengan hati mereka yang murni penuh kepercayaan dan tulus mencerminkan apa yang dicari Allah dalam diri kita semua. Maka tugas kita bukan hanya membimbing anak-anak menuju kerajaan surga, tetapi juga belajar dari mereka. Belajar percaya tanpa ragu, mengampuni tanpa syarat, dan mengasihi tanpa pamrih. Saudara-saudari, di dunia yang penuh kebingungan, anak-anak membutuhkan terang. Mereka butuh panutan, bukan hanya pengasuh. Mereka butuh teladan yang menunjukkan bahwa iman bukan teori tetapi jalan hidup. Mari kita mohon rahmat agar kita sebagai orang tua, kakek nenek, guru, dan pendamping boleh menjadi saluran rahmat yang membawa anak-anak kepada Yesus. Maka suatu hari nanti ketika kita berkumpul kembali di surga, kita boleh mendengar anak-anak kita berkata, "Terima kasih karena Engkau, aku mengenal Yesus dan sampai di sini." Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda